Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Di ruangan yang luas dan bersih, kabut samar terpancar dan naik ke udara, menutupi seluruh ruangan sampai agak terdistorsi. Sebuah baskom kayu besar ditempatkan di tengah ruangan. Baskom itu berisi cairan berwarna hijau zamrud. Di dalamnya, tubuh telanjang seorang pria muda sedang duduk bersila. Matanya tertutup dan tangannya menunjukkan segel untuk pelatihan. Dia membiarkan energi lembut di dalam cairan obat berwarna zamrud perlahan memasuki bagian dalam tubuhnya sedikit demi sedikit untuk memperbaiki jalur ki yang hampir bobrok di tubuhnya. Saat pelatihan berlanjut, cairan berwarna zamrud di baskom kayu perlahan menjadi lebih jernih. Akhirnya, warna zamrud benar-benar hilang dan digantikan oleh air bersih di mana orang bisa melihat dasar cekungan melewatinya. Celepuk, kepala ular kecil tiba-tiba muncul dari bawah air. Ekornya berulang kali memercik ke permukaan air. Kegembiraan memenuhi mata ular ungu pucatnya. Merasa bahwa energi dalam cairan yang dia rendam telah habis, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia menatap bahagia Heaven Swallowing Python di samping tubuhnya dan tersenyum. Dengan hati-hati, dia memutar tubuhnya sebelum perlahan-lahan mengeluarkan seteguk udara kasar beberapa saat kemudian. Dengan suara lembut, dia bergumam, cairan penyembuhan yang diformulasikan oleh guru memiliki efek yang sangat bagus. Hanya dalam 3 hari, jalur ki saya yang bobrok menjadi lebih fleksibel. Sekarang, jalur ki saya seharusnya dapat mendukung sirkulasi doki. Petik 2. Dalam 3 hari sejak dia bangun, Xiao Yan meminta Xiao Ding membantunya membeli sejumlah besar bahan obat yang dia butuhkan. Setelah itu, dia mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit yang diciptakan ketika doki melewati jalur ki-nya, mengarahkan energi cair terakhir yang tersisa di dalam pusaran untuk berubah menjadi api doki. Dengan cara ini, dia memurnikan beberapa cairan obat dengan susah payah. Begitu dia menyelesaikan bak pertama dari cairan obat, pemulihan Xiao Yan jelas dipercepat. Setelah 3 hari berendam di dalam cairan obat dengan cara ini, jalur ki yang bobrok di tubuhnya telah secara bertahap memperbaiki diri ke keadaan yang jauh lebih baik daripada situasi tragis beberapa hari yang lalu. Xiao Yan berdiri dari baskom kayu dan menyekat tubuhnya hingga bersih. Dia secara acak mengenakan satu set pakaian. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan cahaya hijau pucat melayang keluar dari dalam cincin penyimpanan. Akhirnya, itu berubah menjadi teratai hijau yang digantung di depan Xiao Yan dan memancarkan cahaya samar. Menekan jari kakinya dengan lembut di tepi baskom kayu, Xiao Yan melayang dan mendarat di atas teratai hijau. Dia duduk bersila dan tangannya sekali lagi membentuk segel pelatihan. Segera, dia mulai perlahan menutup matanya. Tidak lama setelah Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, ruang di sekitarnya mulai sedikit berfluktuasi. Benang energi belang-belang melewati penutup lampu teratai hijau dan tanpa henti mengalir ke tubuh Xiao Yan. Pada awalnya, setiap kali energi memasuki tubuh Xiao Yan, itu akan menyebabkan wajahnya sedikit berkedut. Namun, saat energi tak henti-hentinya dituangkan ke dalam tubuhnya, Xiao Yan, yang telah terbiasa dengan rasa sakit, mampu mengabaikan perasaan ini. Dia dengan lembut mengatupkan giginya, memperbaiki energi yang agak berbintik-bintik ini dan menggabungkannya ke dalam jalur ki dan ototnya. Setelah itu, dia menurunkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan merasakan kekuatan yang perlahan pulih. Selama waktu itu, Xiao Yan mengikuti instruksi langkah demi langkah sesuai dengan rencana pemulihan yang diberitahukan Yao Lao kepadanya. Luka mengerikan di tubuhnya secara bertahap mulai pulih dengan kecepatan yang memuaskan. Menurut kecepatan ini, dia seharusnya bisa kembali ke kondisinya dari sebelumnya dalam waktu 1 bulan. Selama periode pemulihan yang tenang ini, Xiao Yan, yang memiliki banyak waktu luang, memulihkan identitas alkemisnya. Setiap hari, dia meminta Xiao Ding untuk membeli bahan obat dalam jumlah besar. Dia kemudian akan memperbaiki beberapa obat penyembuh yang kualitasnya cukup baik dalam jumlah besar. Selama periode dia memurnikan obat,
Xiaoyan membuat penemuan yang agak mengejutkan. Awalnya, kontrol yang dia miliki untuk api tidak cukup baginya untuk memperbaiki pil obat seperti pil pemulihan energi yang dapat dianggap sebagai pil obat tingkat 3. Namun, kali ini, dia tertegun menyadari bahwa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kemampuannya untuk mengendalikan api tampaknya telah tumbuh secara eksponensial. Bahkan, pil pemulihan energi bisa disempurnakan olehnya. Meski tingkat kegagalannya cukup tinggi, ia tetap berhasil. Setelah tertegun sebentar, pemahaman muncul di hati Xiaoyan. Ini mungkin ada hubungannya dengan dia menciptakan Angry Buddha Lotus Flame. Di masa lalu, tingkat kendali Xiaoyan atas api inti teratai hijau hampir bisa dikatakan berantakan total. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membungkus api di sekitar tinjunya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan serangannya atau menggunakan api dalam metode yang belum sempurna dan menembakkannya. Namun, setelah dia menembaknya, Xiaoyan tidak memiliki kemampuan untuk terus mengendalikan arah serangannya. Oleh karena itu, jika api yang ditembakkan tidak mengenai target, serangan itu akan menghabiskan banyak energi. Setiap kali Xiaoyan mengingat cara yang sangat nyaman tentang bagaimana Yao Lao mengendalikan Bone Chilling Flame, hatinya dipenuhi dengan rasa iri. Jika Yao Lao adalah orang yang memegang kendali saat itu dalam pertarungan melawan Kaisar Ular Hitam bersayap 8, Xiaoyan berani mengatakan dengan pasti bahwa Kaisar Ular Hitam bersayap 8 akan berada dalam keadaan yang sangat mengerikan. Yao Lao bahkan tidak akan seperti Xiaoyan, yang sebenarnya diejek oleh lawannya ketika dia mengendalikan Bone Chilling Flame. Dengan kemampuan mengendalikan Yao Lao, dia mampu melepaskan gumpalan Bone Chilling Flame kecil yang kemudian akan bergerak di sepanjang tanah dan dengan tenang bergerak lebih dekat ke arah target mereka sebelum tiba-tiba menyerang. Dengan cara itu, bahkan jika dia berada dalam jarak yang layak dari target, dia akan dapat mengubah lawan menjadi sekelompok pahatan es atau abu tanpa ada yang tahu. Jenis metode yang aneh untuk mengendalikan nyala api ini adalah sesuatu yang diam-diam didambakan Xiaoyan. Namun, itu hanyalah fantasi dengan kekuatannya di masa lalu. Bahkan dengan peningkatan tiba-tiba dan besar-besaran dalam kemampuan mengendalikan apinya, yang secara tidak sengaja dia peroleh dengan menciptakan Angry Buddha Lotus Flame, sesuatu yang sangat mengerikan bahkan seorang Do Huang akan terkejut, dia masih memiliki jarak yang sangat jauh sebelum dia bisa mencapainya. Level kendali Yao Lao. Setelah pertarungan dengan Eight-Winged Black Serpent Emperor, hati Xiaoyan akhirnya mulai lebih memperhatikan tingkat kontrol yang dia miliki untuk Heavenly Flame. Dia jelas dalam hatinya bahwa ketika dia bisa melatih tingkat keakraban dari kendalinya dengan Yao Lao, kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak tiba-tiba. Begitu Xiaoyan memiliki tekad dan pemikiran ini, persyaratan pemurnian yang dia miliki untuk dirinya sendiri selama periode penyulingan obat ini hampir mencapai tingkat yang sangat ketat. Meskipun Xiaoyan saat ini memiliki kekurangan doqi di tubuhnya, energi utama yang dibutuhkan untuk mengendalikan api surgawi adalah kekuatan spiritual yang tak henti-hentinya. Ini juga sesuatu yang Xiaoyan saat ini miliki dan paling menonjol. Oleh karena itu, di sudut halaman yang dihembuskan oleh udara panas, tentara bayaran logam gurun berulang kali mulai membawa berbagai jenis bahan obat. Ketika mereka keluar, wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman saat mereka membawa tumpukan besar botol giok. Di dalam botol giok ini terdapat obat-obatan penyembuhan berkualitas tinggi yang jarang terlihat di kota gurun batu, serta beberapa pil pemulihan energi yang tidak dapat dibeli di sini, bahkan jika seseorang memiliki uang. Pil obat ini, yang sangat langka di pasar, tampaknya seperti sampah yang terlempar dari tangan pemuda berpakaian hitam di dalam halaman dan secara acak ditumpuk di sudut. Kekayaan besar ini menyebabkan semua orang merasa tercengang. Apakah ini kehebatan seorang alkemis? Saat hari-hari berlalu satu demi satu, tentara bayaran, Desert Metal, yang telah mengirimkan bahan obat dan mengambil pil obat dari halaman juga secara bertahap menjadi mati rasa. Bagaimanapun,
Siapapun yang telah tinggal lama di lingkungan seperti itu tidak akan bertindak seperti yang mereka lakukan pada awalnya, berdiri di depan sebotol pil obat dan dengan bodohnya menatap tanpa berpikir untuk waktu yang lama. Xiao Yan, yang berada di halaman, diam-diam menyerah untuk memulihkan diri. Setiap hari, setelah dia menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk pemulihan, dia akan duduk di depan kuali obatnya dan berulang kali melatih kendali api surgawi sampai rohnya tidak lagi dapat mendukungnya. Baru saat itulah dia mulai beristirahat. Di bawah latihan keras semacam ini di mana dia lupa tidur dan makan, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kemampuannya untuk mengendalikan api surgawi secara bertahap menjadi lebih besar. Di halaman, Xiao Yan duduk bersila di bangku batu. Di kuali berwarna merah tua di depannya, api hijau pucat menggeliat secara bergejolak. Bagian dari gelombang api panas bisa dirasakan bahkan dari kejauhan. 10 jari panjang Xiao Yan rata dan diperiksa di depannya. 10 jari berkedip dan nyala api berwarna hijau di kuali mulai menari bersama mereka. Penampilan fleksibel seperti roh api yang patuh. Xiao Ding dan Xiao Li diam-diam berdiri di depan pintu ke halaman, mengamati gerakan tangan Xiao Yan yang tak henti-hentinya. Wajah mereka tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan keheranan. Mampu mengendalikan nyala api sedemikian rupa sudah agak sulit dipercaya di mata mereka, tetapi dari sedikit kerutan di wajah Xiao Yan, tampaknya dia masih sedikit tidak puas. Nyala api di kuali naik sesaat. Xiao Yan mengangkat matanya dengan lembut, menjentikkan jarinya dan angin sepoi-sepoi menabrak penutup kuali, membuatnya terbang. Dengan isyarat tangannya, beberapa pil obat melonjak keluar. Setelah itu, mereka dengan mantap mendarat di botol giok. Memegang botol giok, Xiao Yan dengan sembarangan meliriknya sebelum melemparkannya ke arah Xiao Ding dan Xiao Li di pintu. Dia segera meregangkan pinggang malasnya dan memejamkan mata untuk merasakan luka di tubuhnya. Kejutan muncul di wajahnya segera. Sepertinya aku pulih cukup cepat. Setelah lebih dari setengah bulan menyusui, jalur qi di tubuhnya telah pulih lebih dari setengahnya. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang dalam posisi pelatihan merasa terkejut. Di pintu, Xiao Ding menangkap botol giok yang melayang sebelum berjalan perlahan ke halaman bersama Xiao Li. Dia menghadapi Xiao Yan dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana lukamu?" "Tidak buruk." Xiao Yan tersenyum dan menjawab, "Selanjutnya akan menjadi bagian terakhir dari penyembuhan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk sembuh total dalam 5 hari. Petik 2. Cek, kamu benar-benar orang yang tidak normal. Dengan luka yang mengerikan seperti itu, kamu hanya membutuhkan 20 hari untuk pulih sejauh itu. Konstitusi Anda benar-benar menyebabkan kecemburuan." Xiao Ding dan Xiao Li memiliki wajah kagum saat mereka tertawa. Xiao Yan melambaikan tangannya. Di dalam hatinya, dia jelas tahu alasan dia bisa pulih dengan kecepatan ini. 30% karena konstitusinya yang diperkuat oleh api inti teratai hijau, dan 70% karena rencana pemulihan yang dirancang dengan susah payah oleh Yao Lao. Hanya dengan mereka berdua bekerja sama, dia berhasil mencapai kecepatan seperti itu. "Di mana Hai Tua?" Xiao Yan melompat dari bangku batu dan bertanya secara acak. Sejak hari itu kau memberinya beberapa nama bahan obat." Sepertinya dia berlari ke setiap toko obat di kota Batu Pasir selama beberapa hari ini. "Menurutku jika bukan karena dia harus tinggal di sini untuk melindungimu, dia mungkin lari ke kota lain." Xiao Li tertawa. Xiao Yan tertawa dan menganggukkan kepalanya. Bahan obat ini semuanya adalah barang yang sangat langka. Kecuali Hai Bodong beruntung memiliki setetes pai dari langit, hampir tidak mungkin baginya untuk menemukan bahan obat ini di toko obat di dalam kota Batu Pasir. Sepertinya Hai Bodong benar-benar ingin segera memulihkan kekuatan puncaknya. "Saya harus memulai bagian penyembuhan terakhir besok. Hanya dengan memulihkan kekuatan saya secepat mungkin saya dapat membantu Yao Lao menemukan beberapa hal unik alami yang dapat membantunya dengan cepat memulihkan kekuatan spiritualnya." Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin berwarna hitam saat dia bergumam dengan lembut.
Apalagi, waktu untuk perjanjian 3 tahun juga semakin dekat. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.